Pegalinu tak kunjung hilang, nyeri pinggang yang menjalar, atau rasa kebas dan kesemutan yang mengganggu aktivitas sehari-hari? Jika obat biasa belum memberikan hasil yang maksimal, mungkin kamu pernah mendengar nama Omegesic. Tapi ingat, obat ini tidak boleh diminum sembarangan. Yuk, kita bahas tuntas apa itu Omegesic, cara kerjanya, aturan pakai yang benar, serta hal-hal penting yang wajib kamu ketahui sebelum menggunakannya. Halo semuanya, selamat datang kembali di Apotik Channel. Di sini kita membahas segala hal seputar obat dan kesehatan dengan penjelasan yang akurat, aman, dan mudah dipahami oleh siapa saja. Banyak orang menganggap semua nyeri itu sama, sehingga sering memilih obat pereda nyeri yang tersedia bebas tanpa mengetahui penyebabnya. Padahal, ada jenis nyeri yang tidak hanya berasal dari otot atau sendi, melainkan juga melibatkan gangguan pada sistem saraf. Nyeri jenis ini biasanya terasa lebih dalam, menjalar ke bagian tubuh lain, disertai rasa kebas, kesemutan, atau sensasi seperti ditusuk-tusuk jarum. Jika dibiarkan terus-menerus, rasa tidak nyaman ini bisa mengganggu tidur, menurunkan semangat beraktivitas, dan pada akhirnya memengaruhi kualitas hidup secara keseluruhan. Dalam kondisi seperti ini, obat pereda nyeri biasa seringkali kurang memberikan efek yang tuntas. Kita membutuhkan obat yang tidak hanya meredakan rasa sakitnya saja, tetapi juga membantu memperbaiki kondisi saraf yang sedang terganggu. Nah, itulah salah satu alasan mengapa dokter seringkali meresepkan obat bernama Omegesic. Omegesic adalah obat keras yang berbentuk kaplet salut selaput, sehingga mudah ditelan dan melindungi kandungan di dalamnya. Obat ini termasuk dalam golongan pereda nyeri sekaligus penurun demam, yang dikombinasikan dengan vitamin khusus untuk kesehatan saraf. Perlu diketahui, Omegesic tidak dapat dibeli secara bebas di pasaran, melainkan harus menggunakan resep dari dokter. Keunggulan Omegesic terletak pada kombinasi bahannya yang bekerja secara menyeluruh. Di dalamnya terdapat metamizole, serta vitamin B1, vitamin B6, dan vitamin B12. Metamizole berfungsi sebagai pereda nyeri dan penurun demam. Cara kerjanya adalah menghambat pembentukan zat di dalam tubuh yang memicu rasa sakit dan peradangan. Selain itu, bahan ini juga dapat merangsang tubuh untuk memproduksi hormon endorfin, yaitu zat alami tubuh yang berperan meredakan rasa nyeri. Sementara itu, ketiga jenis vitamin B tersebut memiliki peran penting untuk memelihara, melindungi, serta membantu memperbaiki sel-sel saraf yang mengalami gangguan atau kerusakan. Dengan demikian, obat ini bekerja ganda, menghilangkan rasa sakit sekaligus mengatasi akar permasalahannya pada saraf. Berdasarkan kandungannya, Omegesic dianjurkan untuk meringankan berbagai jenis keluhan nyeri, baik yang ringan hingga yang cukup berat. Berikut adalah kondisi yang umumnya membutuhkan obat ini: nyeri akibat sakit gigi atau sakit kepala yang terasa mengganggu, nyeri saat haid yang tidak tertahankan, pegal linu, nyeri otot, dan nyeri pinggang setelah beraktivitas berat, nyeri sendi atau nyeri yang menjalar akibat gangguan pada saraf, serta gejala kekurangan vitamin B seperti rasa kebas, kesemutan, dan mati rasa pada tangan atau kaki. Agar obat bekerja secara efektif dan aman bagi tubuh, kamu harus mengikuti aturan pakai yang telah ditentukan. Jangan pernah menambah atau mengurangi dosis tanpa persetujuan dokter. Untuk orang dewasa, dosis umumnya adalah 1 hingga 2 kaplet, diminum sebanyak 3 hingga 4 kali dalam sehari. Sedangkan untuk anak-anak, biasanya cukup 1 kaplet yang diminum 3 hingga 4 kali dalam sehari. Waktu yang paling tepat untuk mengonsumsinya adalah saat makan atau segera sesudah makan. Hal ini sangat penting untuk mencegah iritasi pada dinding lambung. Telanlah kaplet secara utuh menggunakan air putih yang cukup. Jangan dikunyah, dibelah, atau dihancurkan terlebih dahulu karena dapat mengurangi efektivitas obat dan meningkatkan risiko efek samping. Perlu diingat juga bahwa Omegesic tidak dirancang untuk penggunaan dalam jangka waktu yang lama. Obat ini cukup diminum sampai gejala nyeri mereda, lalu dapat dihentikan. Jika keluhan tidak kunjung membaik setelah pemakaian, segera kembali berkonsultasi ke dokter. Meskipun bermanfaat, Omegesic tidak cocok untuk semua orang.
Ada beberapa kondisi kesehatan yang membuat obat ini berisiko jika dikonsumsi. Pertama, orang yang memiliki riwayat alergi terhadap metamizol atau salah satu kandungan yang ada di dalam obat ini. Orang yang pernah mengalami reaksi alergi berat setelah mengonsumsi obat pereda nyeri sejenis juga dilarang menggunakannya. Kedua, penderita kelainan darah, kekurangan enzim G6PD, tekanan darah rendah, penyakit porfiria, gangguan fungsi hati atau ginjal yang berat, serta memiliki riwayat luka di lambung atau usus 12 jari. Ketiga, untuk ibu hamil dan menyusui. Pada kehamilan kurang dari 20 minggu, obat ini hanya boleh digunakan jika manfaatnya dianggap jauh lebih besar daripada risikonya. Sedangkan pada kehamilan yang sudah lebih dari atau sama dengan 20 minggu, obat ini memiliki risiko lebih tinggi terhadap janin dan penggunaannya sangat terbatas. Untuk ibu menyusui, penggunaan obat ini sangat tidak disarankan, kandungannya dapat terbawa ke dalam air susu dan berisiko bagi kesehatan bayi. Selain itu, obat ini juga tidak boleh digunakan oleh orang yang baru saja menjalani tindakan pemasangan cincin atau penyangga pada pembuluh darah jantung, serta bagi penderita asma yang dipicu oleh konsumsi obat pereda nyeri. Seperti obat-obatan lainnya, omegesic juga berpotensi menimbulkan efek samping, meskipun tidak semua orang akan mengalaminya. Jika dikonsumsi sesuai aturan, efek sampingnya biasanya ringan dan bersifat sementara. Beberapa efek samping yang sering muncul antara lain rasa mual, sakit perut ringan, hingga perubahan warna air seni menjadi kemerahan. Jangan khawatir jika air seni berubah warna, hal ini adalah reaksi wajar dari tubuh dan akan kembali normal setelah obat dihentikan. Selain itu, obat ini juga bisa menyebabkan rasa pusing, kantuk, atau menurunkan tingkat kewaspadaan. Oleh karena itu, setelah meminumnya, hindari mengemudikan kendaraan atau mengoperasikan mesin berat. Namun, ada juga efek samping yang jarang terjadi tetapi perlu diwaspadai, seperti ruam kulit yang gatal dan meluas, demam mendadak disertai sakit tenggorokan, tubuh terasa sangat lemas, mudah memar atau mengeluarkan darah tanpa sebab, serta jantung berdebar-debar. Jika tanda-tanda ini muncul, segera hentikan pemakaian dan periksakan diri ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat. Selama menjalani pengobatan dengan omegesic, ada beberapa hal tambahan yang harus diperhatikan. Hindari mengonsumsi minuman beralkohol karena dapat meningkatkan risiko kerusakan pada organ hati. Jika kamu sedang mengonsumsi obat-obatan lain, baik obat dokter maupun obat bebas, sampaikan kepada dokter. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya interaksi obat yang dapat menurunkan khasiat atau justru meningkatkan risiko efek samping yang berbahaya. Simpanlah obat ini di tempat yang sejuk, kering, dan tidak terkena sinar matahari langsung, serta jauhkan dari jangkauan anak-anak. Jangan gunakan obat jika kemasannya rusak atau sudah melewati tanggal kedaluarsa. Perlu diingat dengan baik bahwa informasi yang disampaikan ini bertujuan sebagai edukasi dan pengetahuan umum semata. Penjelasan ini tidak dapat menggantikan pemeriksaan langsung, diagnosis, maupun anjuran pengobatan dari dokter atau tenaga kesehatan profesional. Omegesic termasuk obat keras yang memerlukan pengawasan medis. Jangan membeli atau mengonsumsinya tanpa petunjuk dan resep yang jelas dari dokter. Semoga penjelasan lengkap mengenai omegesic ini dapat menambah wawasan dan membuat kita lebih bijak dalam menggunakan obat. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol suka, bagikan ke keluarga dan teman agar mereka juga mengetahui informasi yang benar, serta berlangganan saluran Apotik Channel agar tidak ketinggalan pembahasan menarik dan terpercaya seputar kesehatan dan obat-obatan. Jika ada pertanyaan atau hal yang ingin kamu tanyakan lebih lanjut, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir, tetap jaga kesehatan dan selalu utamakan keamanan dalam setiap pengobatan.